Sebelum kita melanjutkan cerita, ataupun kisah nyata yang kami sajikan, kami ingin tahu kalian semua dari mana saja dan kisah mistis apa saja yang kalian alami. Silakan komen, agar bisa kami ceritakan di kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang ibu bernama Nyai Rukmini bersama anak laki-lakinya. Seno. Nyai Rukmini dikenal penduduk desa sebagai wanita tanggul. Namun hidupnya diliputi kemiskinan. Rumahnya reot, hampir runtuh, dan sawah-sawah di sekitarnya sudah lama tak lagi menghasilkan padi yang cukup untuk dimakan sehari-hari. Setiap malam Nyai Rukmini hanya bisa memikirkan bagaimana mengangkat kehidupannya dari keterpurukan. Dia tak ingin melihat anak semata wayangnya, Seno, hidup menderita seperti dirinya. Hingga suatu malam, kabar dari seorang dukun desa datang padanya. Dukun itu menawarkan jalan keluar dari kemiskinan melalui pesugihan, namun ada satu syarat yang tak bisa ditawar, harus ada tumbal manusia. Dengan hati yang bergejolak, Nyai Rukmini menolak tawaran itu. Bagaimanapun, ia tak ingin mengorbankan nyawa demi kekayaan. Namun, waktu berlalu dan penderitaan mereka semakin berat. Seno sering jatuh sakit, sementara hutang semakin menumpuk. Akhirnya, dalam keputusasaan, Nyai Rukmini mendatangi dukun itu, berharap bisa mencapai kekayaan tanpa harus menumbalkan siapapun. Jangan khawatir, kata dukun itu dengan senyum dingin, kau bisa mendapatkan kekayaan besar. Tetapi kau harus berani menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Nyai Rukmini menyetujui syarat itu, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Ritual pesugihan pun dilakukan di bawah bulan purnama. Selama beberapa hari setelah ritual, segala sesuatu tampak berubah. Padi di sawah kembali tumbuh subur, dan rumah mereka mulai penuh dengan makanan. Nyai Rukmini merasa seperti mimpinya menjadi kenyataan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seno, yang sebelumnya riang, mulai berubah. Ia sering sakit, matanya tampak kosong, dan tubuhnya kurus kering. Nyai Rukmini bingung dan ketakutan. Ia mendatangi dukun itu lagi, memohon penjelasan. Apa yang terjadi pada anakku? Tanya Nyai Rukmini dengan suara serak. Ketakutan melintas di wajahnya. Dukun itu hanya tersenyum tipis. Kau telah menyerahkan yang paling berharga. Seno adalah tumbalnya. Semua ini adalah akibat dari perjanjianmu. Nyawanya akan segera diambil. Nyai Rukmini merasa seluruh dunianya hancur. Ia mencoba membatalkan perjanjian itu, berteriak-teriak di depan rumah dukun, memohon agar anaknya tidak dijadikan tumbal. Namun, semuanya sia-sia. Malam itu, Seno hilang dari tempat tidurnya. Nyai Rukmini mencari Seno ke seluruh penjuru desa, tapi ia tak pernah menemukannya. Orang-orang mulai melihatnya sebagai wanita gila. Setiap malam, ia berjalan di bawah bulan purnama, memanggil-manggil nama anaknya. Rambutnya kusut, wajahnya keriput, dan matanya penuh kegilaan. Nyai Rukmini tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa keserakahannya telah membuatnya kehilangan satu-satunya orang yang paling ia cintai. Di desa itu, ia menjadi legenda. Orang-orang sering melihat bayangan Nyai Rukmini berjalan di sekitar sawah, dengan suara lirih memanggil anaknya yang hilang. Ia kini hanyalah sosok ibu yang dilupakan, terjebak dalam kegilaan dan kesepian abadi. Waktu terus berlalu, namun Nyai Rukmini tetap terjebak dalam kegilaan. Setiap malam, suaranya yang lirih menggema di udara, memanggil-manggil Seno yang tak pernah kembali. Penduduk desa mulai menjauhinya, takut pada kutukan yang mungkin menyertai Nyai. Mereka percaya, apa yang terjadi pada Rukmini adalah hukuman bagi siapa saja yang bermain dengan kekuatan gelap. Namun ada seorang anak perempuan, Wulan, yang merasa kasihan pada Nyai Rukmini. Ia sering melihat wanita tua itu di pinggir sawah, berjongkok di bawah pohon besar. Meratapi nasibnya. Wulan adalah anak seorang petani miskin, namun hatinya penuh kasih. Meski ibunya melarang, Wulan sesekali mengantar makanan untuk Nyai Rukmini. Suatu malam, ketika Wulan sedang berjalan melewati sawah, dalam perjalanan pulang dari pasar, ia mendengar suara tangis yang sangat memilukan. Suara itu berasal dari arah pohon besar tempat Nyai Rukmini sering berada. Rasa ingin tahunya membuat Wulan melangkah lebih dekat. Di bawah bayang-bayang pohon besar itu, ia melihat sosok Nyai Rukmini, menangis terseduh-seduh sambil memeluk sesuatu yang tampak seperti boneka jerami kecil. Wulan merinding. "Nyai, kenapa kau di sini?" tanya Wulan, suaranya lirih. Nyai Rukmini mendongak dengan mata basah yang penuh kegilaan. "Aku menunggu Seno, dia akan kembali." "Wulan, dia pasti akan kembali." Wulan merasa tak nyaman, namun ia juga tak sanggup meninggalkan wanita tua itu dalam kesedihan yang begitu mendalam. "Tapi Nyai, Seno sudah lama hilang.
mungkin sudah saatnya kau ikhlaskan. Tiba-tiba Nyai Rukmini bangkit, berdiri dengan cepat, memelototi Wulan dengan pandangan yang tajam. Tidak. Seno akan kembali. Aku tahu dia masih di sini, aku bisa merasakannya. Teriaknya dengan marah. Ketakutan mulai menyelimuti Wulan, tapi ia tidak bisa bergerak. Nyai Rukmini kemudian berlari ke arah sawah, suaranya semakin menghilang dalam kabut malam. Wulan akhirnya memutuskan pulang ke rumah. Perasaan takut bercampur iba. Hari-hari berlalu, namun keadaan Nyai Rukmini semakin memburuk. Suatu malam, di puncak kegilaannya, Nyai memutuskan untuk kembali menemui dukun yang dulu memberinya pesugihan. Ia tak lagi datang untuk meminta kekayaan, melainkan untuk mengembalikan anaknya. Dengan langkah tertatih-tatih, ia berjalan menuju rumah dukun yang terletak di ujung desa. Saat sampai di sana, Nyai Rukmini mendapati rumah dukun itu kosong. Dukun tersebut telah menghilang tanpa jejak. Meninggalkan rumah yang penuh debu dan kesunyian, Nyai jatuh berlutut di depan pintu, menangis sejadi-jadinya. "Ambil saja nyawaku, tapi kembalikan anakku," teriaknya pada malam yang sunyi. Di tengah kesedihannya, suara samar-samar terdengar dari dalam rumah dukun. Suara itu seperti suara anak kecil yang memanggilnya, "Ibu." Nyai Rukmini terdiam, hatinya berdegup kencang. Suara itu jelas suara Seno, anaknya. Ia berdiri dan segera memasuki rumah yang gelap gulita, berharap bisa menemukan anaknya di dalam. Semakin ia melangkah masuk, semakin jelas suara Seno terdengar. "Ibu, aku di sini." Dalam kegelapan, ia akhirnya melihat bayangan kecil di sudut ruangan. Sosok itu mirip dengan Seno, namun tubuhnya tampak pucat, matanya kosong, dan ia tidak bergerak. Nyai Rukmini melangkah maju, penuh harapan. "Seno, kau kembali," kata Nyai Rukmini, memeluk sosok itu erat-erat. Namun, saat ia menyentuh sosok itu, tubuhnya terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi kabut tebal. Nyai Rukmini merasakan tangan-tangan dingin yang menariknya ke dalam kegelapan. Esok harinya, penduduk desa menemukan Nyai Rukmini tergeletak tak bernyawa di rumah dukun yang telah lama ditinggalkan. Wajahnya tampak tenang, seolah ia telah bertemu kembali dengan anaknya di alam lain. Namun, beberapa orang desa bersumpah bahwa mereka masih mendengar tangisan Nyai Rukmini dan suara seorang anak kecil yang memanggil ibunya di sekitar rumah tua itu setiap malam purnama. Cerita Nyai Rukmini menjadi legenda menakutkan bagi penduduk desa, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan kekuatan gelap, dan hingga hari ini, desa itu masih diselimuti rasa takut akan roh Nyai yang terus mencari anaknya, terjebak dalam dunia antara hidup dan mati. Bulan purnama berikutnya tiba, dan kabar kematian Nyai Rukmini masih menjadi perbincangan di desa. Wulan, yang merasa bersalah karena telah menyaksikan penderitaan Nyai tanpa mampu berbuat banyak, memutuskan untuk mengunjungi rumah dukun yang kini dikosongkan. Ia ingin memastikan apakah cerita tentang suara tangisan itu benar adanya, atau hanya sekadar tahayul yang menyebar di antara penduduk desa. Dengan hati berdebar, Wulan tiba di depan rumah dukun yang kini penuh debu dan sepi. Angin malam berhembus pelan, dan suara jangkrik memecah keheningan. Saat ia melangkahkan kakinya melewati ambang pintu, udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, suara lembut terdengar, samar namun jelas, "Ibu Ibil." Wulan membeku di tempatnya. Suara itu benar-benar ada, suara anak kecil yang memanggil ibunya. Ia merasa bulu kuduknya mereman, tapi sekaligus tergerak oleh perasaan kasihan yang mendalam. Mungkin, pikir Wulan, Nyai Rukmini dan Seno tidak pernah benar-benar beristirahat dengan tenang. Ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dengan gemetar, Wulan berdoa dalam hatinya, memohon kedamaian untuk arwah Nyai Rukmini dan anaknya. "Jika kau ada di sini, Nyai, aku harap kau dan Seno menemukan ketenangan. Aku akan berdoa untuk kalian." Saat Wulan mengucapkan kata-kata itu, kabut yang sebelumnya menyelimuti ruangan mulai memudar. Suara tangisan itu perlahan-lahan menghilang, seolah-olah beban berat telah terangkat. Dalam keheningan, Wulan merasa sebuah kelegaan aneh memenuhi ruangan. Seakan-akan Nyai Rukmini dan Seno akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Wulan keluar dari rumah itu dengan perasaan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Malam itu, desa terasa lebih tenang dari biasanya, dan tak ada lagi yang mendengar suara tangisan atau panggilan ibu dari rumah dukun tua itu. Cerita tentang Nyai Rukmini perlahan menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi,
sebagai peringatan akan bahaya keserakahan dan harga yang harus dibayar ketika bermain dengan kekuatan gaib. Namun bagi Wulan, cerita itu lebih dari sekadar legenda. Ia tahu, di suatu tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, Nyai Rukmini dan Seno akhirnya bersatu kembali, bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka.